para saudara, sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Saya tertarik dengan tempat ini. Tempat ini disebut dengan Debur atau Dermaga Burung. Ini dari Labuan Bajo ke sini itu kurang lebih 25 kilo. Kita ketemu dengan ownernya ini. Selamat sore. Ini konsepnya bagaimana? Konsepnya Dermaga Burung. Konsepnya ini ya saya mulai cerita dulu dari kapalnya. Kapal ini adalah kantor kerja kami. Oh ya, sebelumnya ini model kapal sehingga namanya Debur, Dermaga. Ini di ketinggian ini bisa sekitar lumayan dah ke sini. Kira-kira berapa ketinggian ini di atas permukaan lautnya? 1.500-an. Sekitar 1.500. Baik, ini Anda sudah lihat bentuknya kan? Bentuk kapalnya. Iya, itu di sana. Ketinggian ini berapa ketinggian kapal dari bawah? Ya, itu sehari sudah diukur kurang lebih 8 meter sampai di lantai 4. Sampai di lantai 4 itu. Karena lalu fasilitas yang ada di atas? Ya, kalau saya bicara fasilitasnya ya lantai bawah ini untuk ruangan pertemuan atau ruangan pertemuan staff. Terus lalu di lantai 2 itu tempat tidur staff. Ya, tempat tidur staff. Ada 6 kamar, lalu 2 kamarnya untuk gudang untuk penyimpanan. Saya lihat ada toilet tadi. Ya, setiap kamar itu ya ada toiletnya. Jadi ini sangat tepat untuk rest area para saudara. Lengkap sekali ini. Kemudian di lantai bagian ketiga itu ruangan rekreasi. Jadi ada 2 kamar VIP juga. 2 kamar VIP ini jadi bisa ke depannya bisa nginap oleh para tamu. 2 kamar. Oh, yang di ini VIP. Ya, ada 2 kamar. Tetapi fasilitas all in. Jadi saat ini belum finishing. Memang rencananya begitu, tapi belum finishing. Jadi lengkap jadi kamar tidur dengan kamar mandi. Lalu di atas itu juga ada semacam 1 lantai lagi ukuran 4x6, itu juga untuk tempat rekreasi. Berarti atau kita bergerak ke sana. Ya, kita bergerak. Kita lihat lebih real lagi tempatnya. Cukup tinggi ya. Bagaimana konsep? Kenapa dibangun dalam bentuk kapal? Lihat ke sana supaya teman-teman bisa lihatnya. Jadi kenapa dibangun dalam bentuk kapal? Yang pertama karena kita tahu bahwa Manggarai Barat ini adalah daerah wisata. Selama ini yang kita kenal daerah wisata ini adalah di laut, kemudian di tempat-tempat misalnya air terjun. Ternyata bukan hanya itu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang baru, ya misalnya cerita kapal ini kita buat bagaimana supaya bisa menarik wisatawan untuk bisa ke laut, ke gunung atau ke hutan, makanya Dermaga Burung. Artinya bahwa dengan modelnya unik sehingga para wisatawan juga bisa naik ke gunung untuk bisa melihat atau bisa singgah di sini. Lalu yang berikut, Pater, kenapa kami mendesain ini? Kita mau supaya ini menjadi suatu rest area. Rest area. Ketika orang dari arah Ruteng, bisa singgah di sini, kemudian Labuan Bajo juga bisa singgah di sini. Artinya bahwa dengan rest area ini kami mau supaya masyarakat di sekitar ini bisa memanfaatkan tempat-tempat ini untuk bisa berjualan. Berjualan dalam arti misalnya jual buah-buahan, jual minuman, jual makanan. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan itu. Dengan adanya tempat-tempat ini sehingga menjadi suatu tempat baru destinasi baru untuk masyarakat. Oke, sekarang menyangkut nama Debur, Dermaga Burung. Ada filosofi tentang itu atau ini organisasi atau apa sebenarnya? Ya, ini sebenarnya bukan ada filosofinya, tetapi memang ini adalah LSM Burung Indonesia. LSM Burung Indonesia, LSM para Burung saudara. Indonesia. Jadi di sini salah satu site yang bekerja di Flores ini, tapi kantor pusat kami ada di Bogor. Di Bogor. Jadi kami bergerak di bidang konservasi. Ada yang namanya habitat masyarakat dan spesies. Jadi bagaimana bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam isu konservasi.
Kemudian bagaimana spesies itu bisa kita lindungi. Oh, jadi lebih spesifikasi tentang burung-burung yang ada di Flores ya? Ya, sebenarnya ya bisa juga, tetapi pada umumnya bahwa bagaimana burung-burung itu bisa hidup, tentu kita lindungi juga atau menjaga habitatnya, tempat hidupnya. Misalnya salah satu hutan. Jadi hutan ini bagaimana burung-burung bisa nyaman, jadi kita tanam pohon di kebun, kemudian kita jaga hutan, kemudian kita tanam pohon di tempat-tempat umum, sehingga kedepannya burung-burung itu bisa tetap hidup dengan adanya pohon-pohon itu sebagai tempat mereka hidup dan bersarang. Demikian para saudara, kalau Anda dengar tadi, berarti kalau Anda singgah di sini lalu minum kopi di sini, Anda bagian dari orang yang mendukung konservasi hutan. Ya, kita membantu saudara-saudara di sini. Kita bersama-sama, sebenarnya ini bumi milik kita semua kan. Apalagi kalau kita omong dari sisi gereja, sekarang itu gereja gencar sekali bicara soal ekologi. Keuskupan Ruteng itu bicara banyak sekali tentang ekologi. Kita akan bisa bertahan hidup dengan baik, dengan normal kalau sirkulasi alam ini dia seimbang kan. Itu kalau boleh saya bisa lanjutkan Pak Ter, kenapa ini debur ada dermaga burung Indonesia, jadi di sini ada jual-jualan. Itu konsep utamanya bahwa di burung Indonesia itu ada beberapa unit usaha, misalnya depot air minum yang ada di Dalong, kemudian di sebelah ini ada bengkel kayu, kemudian di sini ada jual-jualan. Itu bagaimana semacam kafe ya. Semacam kafe. Itu bagaimana kami bisa mencari atau menampung sedikit dana-dana supaya pada saatnya kami bisa mengembalikan ke kegiatan-kegiatan konservasi. Untuk agar kenapa di sini dibangun debur dengan dermaga burung Indonesia dan di dalamnya ada mamiri. Tentu ide ini bahwa bagaimana kami bisa membangun sebuah usaha untuk dana konservasi. Konservasi. Jadi pesan yang lain untuk anak-anak muda atau generasi muda. Jadi ketika Anda mampir, ini sejak kapan nih? Kalau pembangunan kantor kami sejak tahun 2021 dan selesainya tahun 2022. 2022. Kraeng sendiri di sini, krunya? Saya adalah salah satu staff, namanya Community Fasilitator Desa. Community Fasilitator Desa. Oh, berarti dia ada kerjasama dengan desa? Iya, kami ada kerjasama dengan desa-desa di sekitar kawasan Beliling ini. Kalau seandainya Kraeng di depan kita ini ada sejumlah orang muda dari Labuan Bajo. Apa kira-kira pesan yang paling penting untuk mereka? Ya, sesuai dengan visi dan misi kami, ya tentu kami akan memberikan pesan kepada anak-anak muda bahwa kita harus jaga alam kita dengan aksi kita seperti tanam pohon di kebun, di mata air, kemudian di lahan-lahan umum. Jadi itu ketika kita melakukan kegiatan itu bahwa kita adalah salah satu pejuang-pejuang konservasi supaya masa depan atau bumi kita tetap terjaga, terutama untuk generasi berikutnya nanti. Baik, demikian para saudara, sahabat-sahabat. Bagi saya tempat ini menarik. Saya salut bagi orang yang merancang tempat ini, debur dermaga burung. Satu konsep yang coba ditawarkan secara unik, tetapi sebenarnya dasar dari semua pemikiran mereka, kalau dari pembicaraan tadi itu, mau mengajak semua orang supaya terlibat dalam konservasi. Sebenarnya ini keprihatinan kita semua. Alam kita ini sudah tidak bersahabat lagi. Cuaca makin hari makin panas, lalu hujan juga tidak menentu. Kita semua bertanggung jawab untuk keseimbangan alam. Dan kalau Anda sempat 25 kilo setelah Labuan Bajo menuju ke Ruteng, sebentar singgah di sini ngopi-ngopi, luar biasa sekali. Ini Anda bisa lihat view ke Labuan Bajo. Permintaan dengan Kraeng siapa? Kita ngomong-ngomong dari tadi dengan Kraeng Maximus. Iya, ingat biasa pesan dipanggil Messi. Dengan Kraeng Messi tadi kepada kita semua, mampirlah di tempat ini. Anda akan terpesona dengan pemandangan Labuan Bajo dari jarak 25 km.